Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah manfaat berbagi bagian kedua. Manusia selalu sulit untuk berbagi. Karena selalu manusia ingin menambah, mengalih-alihkan, mengurangi. Tapi berbagi ini perlu adanya riyadhah. Latihan. Mulai dari sedini mungkin dilatih anak-anak itu untuk suka memberi. Salah satu manfaatnya suka memberi itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu benar-benar bersyukur kepada nikmat Allah, Allah sudah menjanjikan pasti kutambahi nikmat itu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya dengan bersyukur itu menambahi nikmat, bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh sebab itu berbagi itu adalah salah satu daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Kemudian berbagi itu adalah menghilangkan sikap bakhil. Terkadang manusia menganggap dia tidak akan mengasih apa-apa kepada manusia, itu terbaik. Padahal itulah terburuk. Ya. Wala yahsabannal ladzina, janganlah menyangka orang-orang yabkhaluna bima atahullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil itu lebih baik bagi mereka, tetapi itu adalah terburuk bagi mereka. Orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Oleh sebab itu kita berusaha menghilangkan sikap bakhil dalam hidup kita. Karena itu tidak ada kebaikannya yang kita terima dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat berbagi bagi kaum muslimin itu adalah menjauhkan manusia dari sifat-sifat yang tercela. Ya, min sifatil makbuhah, sifat-sifat yang tercela. Karena tidak ada manusia yang senang kepada orang-orang yang tidak pernah membagikan nikmat itu. Dan orang selalu mengenang bahwa nikmat yang diberikan itu walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi itu menjadi ingatan sepanjang masa. As-sadaqatu tutfi'u ghadaballah. Nabi mengingatkan, Nabi memberikan nasihat bahwa bersedekah itu akan menghilangkan, tutfi'u, menghapuskan
ghadaballah, kemurkaan Allah kepada manusia. Kemudian dengan adanya bersedekah itu akan menjadikan hidup manusia itu berkah. Apa makna berkah? Berkah itu adalah kasirul khair, banyak kebaikan-kebaikan yang dapat dirasakan oleh manusia. Kebahagiaan, rasa senang itu akan dapat dirasakan melalui sedekah, melalui infak, melalui zakat. Dalam kitab suci Al-Quran ada kalanya Allah menyebut dengan sadaqat, itu berarti zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada kalanya sedekah itu berbentuk infak. Ada kalanya sedekah itu memang memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, uluran tangan dari saudara-saudaranya. Keajaiban sedekah itu, ajaibus sadaqat, memang sudah banyak terjadi, terutama pada para pengusaha yang usahanya itu mengalami hampir saja bangkrut. Tetapi dengan nasihat-nasihat para ulama, mereka dianjurkan untuk bersedekah. Berapa yang masih ada tersisa uangnya itu, sedekahkan dengan ikhlas. Insya Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan sehingga usaha itu bisa lancar kembali dengan bersedekah. Ini akidah, keyakinan. Setiap yang diinfakkan itu bukan hanya dibalas 10 kali ganda, tapi 700 kali ganda. Itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi ini harus kita yakini karena firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi nilai kebenarannya kecuali apa yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Karena itu adalah firman Allah. Di bawah firman Allah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita yakini. Selanjutnya, ada orang sudah sakit kronis, tetapi segala obat yang diobatkan, segala kapsul yang mahal sudah dimanfaatkan dengan harapan penyakitnya itu sembuh. Haji Muhammad Sureh, di waktu itu dia bendahara MUI Pusat, mengalami sakit jantung yang kronis. Akhirnya dia diperiksa oleh beberapa orang. Dokter yang pertama mengatakan Bapak wajib operasi supaya ada harapan jantung itu akan berfungsi normal. Dokter yang satu lagi juga bilang begitu. Sampai dokter terakhir memeriksa, itu jawabannya beda. Wahai Bapak, seandainya ini berlangsung operasi terhadap jantung Bapak, harapan untuk sembuh itu tidak ada garansi. Tetapi saya sarankan, kalaupun itu operasi berlangsung, biayanya itu ratusan juta. Maka saya berkesimpulan gini Pak, lebih bagus Bapak membuat suatu acara, memanggil anak yatim, memanggil jiran tetangga, memanggil ulama untuk berdoa. Mintalah kepada mereka doa. Mudah-mudahan penyakit Bapak itu akan sembuh. Akhirnya dia mengambil suatu kesimpulan, berarti saya ingin mencoba bersedekah. Langsung dia komunikasi dengan istrinya menyauti,
Apa saran dokter terakhir itu? Akhirnya mereka memanggil anak yatim, memanggil jiran tetangga, para ulama untuk mengadakan acara doa di rumahnya. Bapak Haji Muhammad Syure mengatakan, wahai anak-anakku, wahai jiran tetanggaku, wahai para ulama, guru-guru saya ingin minta doa kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan jantung saya itu disembuhkan Allah. Karena harus operasi. Tapi saya disarankan oleh seorang dokter supaya mengadakan acara doa. Doa bersama anak-anak yatim. Pada hari ini saya laksanakan. Acara doa, zikir dan doa dimulai. Dia sudah merasakan ada ketenangan di jantungnya, itu sudah mulai terasa normal. Doa dilantunkan, doa dilanjutkan. Doa itu kesimpulannya, ya Allah tolonglah dengan kebesaran-Mu, dengan kebesaran-Mu, sembuhkan penyakit Bapak Haji Muhammad Syure. Akhirnya doa itu ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dirasakan? Keadaan itu sangat enak sekali. Jantungnya itu sangat terasa membahagiakan kesehatannya. Akhirnya diperiksa kembali. Diperiksa pada waktu yang telah ditentukan. Dokter pertama bilang, jantung Bapak normal. Apa yang Bapak makan? Apa yang Bapak konsumsi? Saya bukan memakan obat, tapi ngasih makan anak yatim bersama jiran tetangga dan ulama. Oh. Dokter yang satu lagi juga meriksa keadaan jantungnya. Lalu dia bertanya, jantung Bapak hari ini sudah normal, Pak. Apa yang Pak konsumsi? Jawabannya sama, saya mengasih makan, bukan memakan obat, kapsul dan lain sebagainya, tapi ngasih makan anak yatim. Dokter yang terakhir memeriksa. Apa katanya? Apa yang saya sarankan itu dikabulkan Allah. Mengasih makan anak yatim dengan bersedekah, dengan berikan hadiah kepada ulama kita, pada orang-orang yang kita muliakan. Allah memberikan balasan kesembuhan bagi penyakit Bapak selamat. Kesimpulannya apa? Ada kalanya penyakit itu tidak bisa diobati dengan obat yang sudah ada kesepakatan dokter. Ini sakitnya ini. Kalau ini sakitnya obatnya ini. Tapi yang jelas obat itu bisa saja dikonsumsi. Tetapi yang menentukan kesembuhan itu tidak ada garansi dari manusia. Tapi itu adalah kekuasaan Allah untuk menyembuhkan atau tidak menyembuhkan terhadap seorang hamba. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa iza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, aku bisa mencari obat, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan akidah yang kuat, yang kokoh, keyakinan untuk bersedekah itu, untuk memberi itu, baik namanya zakat, infak, sedekah, itulah suatu kemuliaan diberikan oleh Allah, diberikan hikmah daripada memberikan itu. Allah ada di baliknya memberikan juga sesuatu yang lebih baik. Kita tidak selamanya hidup. Ada garis finish kehidupan.
Ada garis finish kehidupan itu, namanya kematian. Makanya ibadah kita secara diri kita, ibadah dengan tangan kita, ibadah dengan lidah kita, ibadah dengan memberikan sesuatu pengalaman, experience kepada manusia, itu perlu kita lakukan sebelum kita mengakhiri hidup ini. Kita tahu bahwa kuburan itu sangat gelap, zulmun gelap. Tidak ada satu titik cahaya matahari, cahaya listrik, cahaya apapun masuk ke kuburan itu. Kalau kita tidak banyak beramal ibadah, sedikit ibadah kita, sedikit impak kita, sedikit yang kita berikan padahal rezeki itu banyak, maka kegelapan itu benar-benar gelap. Maka Allah tidak akan pernah menolong hambanya apabila hambanya tidak pernah menolong saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong karena Allah, Allah akan menolong kamu dan menguatkan keyakinanmu. Semoga kita menyadari kita tidak pernah tahu kapankah kita berakhir hidup ini. Kapankah kita meninggalkan dunia ini. Meninggal dunia artinya tinggal semua fasilitas dunia yang dibawa secara kasat mata. Kasat mata kita hanyalah kain putih. Hanyalah kain kafan. Laki-laki 3 lapis, wanita 5 lapis. Selain itu, tidak bisa kita melihat apa-apa yang dibawa kecuali iman dan takwanya, amal solehnya, sedekahnya, infaknya, zakatnya. Semoga kita dapat memahami bahwa hidup ini adalah perjuangan untuk menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.